Sekali lagi ini kos tangan ini kebesaran titik tuh, tangan saya 2 masuk sini. Ini yang buat ini benar-benar dia tuh bisa dibilang kalau kita beli bahan besar gitu ya, untung dong, itu kan besar ya. Tapi kalau untuk kerja atau untuk beli enaknya yang pas-pas dikit aja lah, segini gini cukup lah, segini nih. Jadi simpel kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Rabbit Bonsai. Di video kali ini saya mau unboxing atau mau melihat hasil belanja saya ya untuk peralatan membuat sapak miring seperti ini ya. Nah, jadi saya itu sudah berkali-kali membeli peralatan yang biar udah banyak itu peralatan tetap masih kurang ya, karena setiap pembuatan sesuatu itu peralatannya selalu berbeda ya, apalagi kalau membuat sapak miring seperti ini ya. Jadi sapak cembung atau sapak miring itu banyak sekali, beda sekali ya untuk ini yang alat-alatnya untuk kelas motor besi atau itu beda. Nah, kita lihat unboxingnya seperti apa. Yang pertama dulu saya telah beli untuk kelas kecil itu, saya beli ini betul kos tangan yang merek ini ya. Ternyata ini mengganggu teman-teman. Di sininya itu kain ya. Jadi saya mau yang atasnya itu, bagian atas ini di sininya saya mau kulit. Kalau terus panjangnya pengen segini nih. Kalau ini kulit kan tuh ya. Jadi kalau untuk bawahnya udah bagus, udah kuat ya, kena api dan sebagainya kuat ya. Kalau ini kurang atasnya, jadi itu udah bolong, jadi takut masuk ke sini api, akhirnya kena tangan saya. Lebih susah ngambilnya kalau dari kos tangan ya. Kalau api kalau udah masuk ke dalam tuh paling berbahaya. Mendingan kalau di luar itu nempel-nempel bisa diginiin, kalau di dalam nggak bisa teman-teman, seperti itu. Jadi saya beli peralatan itu kos tangan ya, yang saya beli itu ya. Ini yang udah di luar aja, lihat. Pertama saya beli ini apa tuh Sigmat, ini untuk pengukuran hari ini ya. Nah, lebar si bilah pisau ini ya tuh ya. Nah, jadi biar sesuai pesanan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebar sendiri ini catat ini udah akurat ya, udah pas, tajamnya pun udah pas ya, udah teruji ya. Udah saya buat, susah pakai juga, sama semua buat ya. Satu ya. Yang kedua, ini peralatan ini gergaji ini untuk berburu atau membuat bonsai saya ya teman-teman ini. Nah, ini salah satu gergaji yang baru kemarin saya beli dari online ya. Lumayan nih untuk kekerasannya, kayaknya sih dia bisa kuat ya. Yang saya butuhkan itu hanya keras begini. Kalau ketajaman ini saya bisa ngasahnya juga, yang saya butuhkan hanya keras ini dan kecil itu, ini pas. Tapi nggak tahu nih untuk akuratnya nanti ya. Tapi kelihatannya sih bisa dipakai ya, karena motongnya pun nggak ada yang gede-gede ya, paling sedangnya segini. Yang gedenya nggak ada, yang segede lengan itu yang dipotong untuk bonsai itu langka ya. Bayangkan kecil. Jadi pas ini untuk gaji kecil ini. Nah, ini yang ke satu tadi ya, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Nah, yang keempat ini saya beli ini unboxingannya nih. Nah, ini mata ini apa tuh, mata amplas kecil mini ya, seperti ini ya. Nah, ini untuk ngasah bagian dalam sini teman-teman. Jadi finishing nanti diasah sini. Nah, jadi dia tepas ya. Untuk finishing kalau kayak gerunda gede kan nggak masuk ya ke sini. Saya nggak masuk. Jadi saya gunakan pakai amplas yang kecil ini. Ya seperti itu ya. Nah, ini untuk amplas ya. Ini unboxingan ya yang saya kemarin beli. Ini udah berapa kali saya belanja ya, ini mungkin yang ke-5 atau ke-6 ya. Untuk pembuatan sapak bonsai selalu saya beli peralatan ya, ini yang lumpuh ya, segala macam banyak ya, di sana di sini di mana-mana banyak, alhamdulillah gitu. Itu mungkin aset bagi saya ya, biar udah rusak juga. Seperti ini udah rusak tetap bisa dipakai ya, seperti itu ya. Nah, ini yang ke-1 tadi ya, 2, 3, 4, ini yang ke-5 ya. Nah, ini yang ke-5 ini sama untuk gurinda ini ya, untuk gurinda bagian dalam juga. Ini gurinda dia buat dari batu ya, batu keras tuh ya, jadi seperti gurinda-gurinda seperti ini ya. Nah, seperti ini, hanya dia kecil ya bundarannya, untuk bagian dalam seperti ini tuh. Nah, untuk merapihin pakai ini nih, saya lihat. Nah, aduh. Nah, ini. Nah, kita lihat, kita masukin. Nah, kerjanya seperti ini. Saya kebetulan bornya ada, saya yang ada ini yang kecil juga ada bornya saya punya, ini pakai yang setrum aja ya. Nah, seperti ini. Jadi saya langsung mengkolek ini, nah sini bisa masuk ya. Nah, seperti ini. Ini kegunaannya saya beli ya. Kita masukin lagi ke sini. Nah, ini yang ke-5 ya. Unboxing. Ini yang ke-6 kita lihat. Ini ceritanya sarung tangan. Saya sendiri belum tahu ini apa isinya. Kita lihat ya. Apakah betul ini sarung tangan atau palsu ya, nggak tahu nih. Kalau untuk namanya sih katanya sarung tangan seperti itu ya. Saya belinya sendiri kaos tangan ya, seperti itu ya. Kaos tangan untuk api ya, anti api, anti las. Kita lihat apa isinya. Ya, maksud saya belanja ini teman-teman bukannya banyak uang ya, ini karena kebutuhan aja sehari-hari ya. Jadi
kita lihat ya. Nah ini dia. Nah, jangan lupa nih, ada kacamata juga teman-teman. Nah ini yang terakhir ya, kita lihat ini sarung tangannya. Nah ini sarung tangannya besar sekali ya. Ini mereknya Cadwell ya. Nah ini mereknya seperti ini ya. Nah ini kebetulan sampai di sini kulit kita tes ya, apakah ini terlalu atau gimana, belum ngerti. Nah untuk bagiannya ini empuk begini ya tuh. Nah ini mantap ya. Kalau menurut saya sih ini dia kegedean ya untuk bagian tangan sini nih. Jadi dia itu kurang presisi ya. Menurut saya jadi dia buat itu untuk tangan raksasa mungkin jatuhnya tangan saya masuk 2 tuh. Begini tuh. Tuh 2 masuk. Maksudnya apa nggak ngerti gitu, dia buat gede-gede gitu ya. Kalau ini dulu saya beli, ini saya kecilin juga nih teman-teman dulu. Waktu saya beli itu yang ini saya kecilin loh. Enak banget dikecilin ini. Bilah-bilah ininya tangan ini. Kalau ini untuk tangannya udah kecil, hanya ininya aja besar. Nah, ini jadi kurang kayaknya kurang presisi kayak gitu. Loh, jadi tangan kita kayak tangan bulek gitu kayak gitu. Nah, kita satu lagi kita pakai. Nah, untuk bahan dasar sampai ke atas dia kulit. Kayaknya sih kulit kain kayak gitulah. Kalau kulit sih kulit sama, kalau kulit ini kayaknya bukan kulit ya, kain ya, seperti itu. Nah, kita buka, kita pakai. Nah begini ya tuh. Kalau menurut saya sih lumayan bagus. Kalau saya ini tukang las ya, juga saya tahu kualitas yang bisa dipakai atau bukan. Saya melihatnya loh bukan dari bahan dasar ini. Saya maunya itu yang benar-benar presisi kena tangannya, terutama tangan orang Indonesia kan, tangannya kecil ya. Tangannya rata-rata segede tangan saya segini rata-rata nih. Nggak ada yang lebih besar lagi, nggak ada yang panjang segini, nggak ada yang segede gini, nggak ada. Tangan Indonesia segini teman-teman. Ini kok buat dia kayaknya buat raksasa kayak gitu. Nggak ngerti saya tuh untuk kerja apa ini. Tapi mudah-mudahan karena sudah saya beli, mungkin ini akan saya pakai juga. Alhamdulillah juga ini dari rezeki saya mungkin. Saya nggak nolak ya, karena ini udah saya beli mahal ya, ini harganya sampai 70.000 ya merek ini ya. Nah pilih-pilih di online itu habis-habisan pilih, pengen yang benar-benar presisi, sampai dibuka di segala macam gitu di videonya gitu, pengen yang presisi. Saya itu nggak pengen yang lebar begini loh, tuh kayak gini, ini kurang presisi menurut saya. Jadi untuk pegang ini kecil ini nggak bisa, coba kita lihat nih. Nah pegang sikmat sendiri susah kayak gini nih kan, kalau kerja masih harus buka lagi seperti ini kan nggak enak. Jadi yang enak itu kayak gini nih, contoh ini yang udah saya kecilin ya. Nah ini udah saya rapihkan nih. Nah udah kan itu kan tuh, jadi pas mentoknya tuh. Ini biar kayak gini lumayan ya, jadi udah saya kecilin karena tuh udah kecilin ya, jadi setengah-tengahnya udah saya jahit dikecilin. Tapi ini dari sininya bahannya kurang mantap, mungkin ini pun akan saya kecilin ya, karena ini kurang kegedean ya menurut saya, ini tangan raksasa. Ini kaki saya masuk loh ke sini loh, nggak percaya tuh. Oh kaki saya masuk, masa tangan segede kaki seperti itu ya. Ini unboxing tentang sarung tangan raksasa ya, itu saya nggak kecewa loh. Ini hanya ini aja apa tuh, kurang yang buatnya itu nggak tahu maksudnya gimana. Besar banget kayaknya si orangnya nggak pernah kerja mungkin, ini yang buat ini itu yang punya pabrik ini. Nah ini yang ke-6 ya, saya sedikit kecewa loh kegedean, karena saya sendiri belum tahu. Ini yang ke-6. Nah ini yang ke-6, ini apa 7 ini apa 7 ya. Nah ini untuk kacamata las. Nah ini bisa ada kacamatanya portable ya teman-teman, dia bisa hitam ya tuh, kita lihat yang hitamnya. Ini ada nggak ya? Ada. Nah seperti ini hitamnya. Nah, juga saya buka di sini. Nah dia bisa putih. Kita tes. Saya lebih ganteng apa jelek nggak tahu. Kita tes ya, ini apakah presisi apa enggak ya. Nah untuk yang merah yang putihnya ini, kalau kita gurindang mungkin jadi nggak kena mata. Ini untuk ngelas begini lumayan rada gelap ya, jadi terlalu gelap juga. Tapi kalau menurut saya sih bisa aman sih, bisa ngelas. Cuman harus ada lampu di sini ya, harus ada lampu baru bisa ngelas ini, karena ini kurang terang ya. Jadi biar ngelas itu, jadi bukannya pakai kacamata hitam loh kalau ngelas itu, bukan. Contoh nih sedikit kita lihat, kalau pengen tahu yang ngelas itu. Nah ini seperti ini teman-teman kalau untuk kelas itu. Nah kalau pengen tahu ya pabrikan itu seperti ini yang enak itu. Jadi bukannya gelap. Kalau gelap itu kan kelas itu harus dilihatin ya. Titik mata elasan itu harus benar-benar
kena sesuatu gitu. Jadi sebentar kita lihat. Kita pakai kacamata itu loh. Kan coba kita dekat ini. Tuh kan masih harus kelihatan seperti ini tuh. Kalau ngelas itu harus kelihatan. Jadi titiknya itu, jadi mata itu si hitamnya itu udah cukup segini. Bahkan kalau ngelas itu saya sendiri nggak pernah mata begini. Jadi kalau ngelas itu sikap gini nih. Coba kita mata saya lihat di cara ngelas nih. Jadi setiap ini, jadi ini nitik jadi sama mata saya begini teman-teman. Nah, kayak gitu ngelas itu. Jadi yang enak itu tetap harus kelihatan, ini yang harus jelas itu mana yang harus jelas tetap dilihat dulu baru kita merem mata. Biarpun pakai kacamata ini tetap merem. Nah kalau pakai kacamata ini udah rezeki saya lagi ya. Ini kegelapan, coba kita lihat nih. Nah kelihatan nggak tuh? Itu nggak kelihatan sama sekali, itu nggak ada tuh namanya ini kawat ini nggak kelihatan. Jadi kita ngelas bisa nggak presisi loh kayak gitu. Jadi nggak tahu ini yang buatnya pun dia mungkin untuk kelas stainless bisa nih, karena stainless itu lebih terang ya, jadi ininya apa tuh si cahayanya itu. Tapi menurut saya biar stainless sendiri gitu enaknya pakai kacamata begini juga kalau menurut saya. Mata saya sendiri ini udah hampir 17 tahun ngelas nggak apa-apa pakai kacamata ini. Jadi nggak usah pakai yang gelap-gelap ini. Kenapa ini yang di toko itu yang jual itu dia gelap terus? Dia apakah pernah ngelas yang buatnya, apa pernah testimoni atau gimana? Ya itulah namanya pabrikan seperti itu mungkin ya. Jadi dia itu tahunya buat aja hitam gitu loh, nggak perlu mikirkan kualitasnya atau kerjanya gimana. Ini kenapa kamu beli katanya? Oh abang beli sih yang gagal begitu. Enggak gagal, ini nggak gagal, ini bagus sekali. Hanya dia jadi untuk pekerja seperti saya yang setiap hari ngelas, mungkin ini akan saya taruh tidak dipakai karena mengganggu saya pakai yang ini. Nah begitu tuh, karena ini kelihatan tuh, jadi kita ngelas tinggal merem aja dikit, pas ngelas saya merem dikit, terus jadi mau nempel tinggal 1 mili lagi atau 2 mili kita merem mata. Terus kalau ini enggak, dari sini udah nggak kelihatan nih, akhirnya main kalau ke sini kan tuh, atau enggak di sini akhirnya bolak balik kelasannya. Terkecuali ngelas besaran, contoh model kita ngelas plat yang segini lebar, biar enggak dilihat pun dia udah titikannya besar sih, bisa kayak gitu. Nah itu mungkin sedikit ya berbincang-bincang tentang kualitas dan barang yang ada di sekarang buat gitu ya, yang ada di pasar-pasar seperti itu. Jadi kita itu beli barang itu mungkin lebih ke apa tuh ya, lebih ke produktifannya gitu ya, lebih ke peruntukannya sampai gimana gitu seperti itu. Jadi biar kacamata di pasaran harganya yang begini kan saya 25.000 beli, ini sedangkan yang kacamata ini saya beli 22.000 ya. Nah ini kayak gini, ini tetap tadi mengganggu sedikit, tapi masih bisa dipakai ya. Ini nggak salah, mantap. Nah kembali ke kos tangan yang tadi, jadi saya masih belum puas tentang kos tangan. Sekali lagi ini kos tangan ini kebesaran, titik tuh tangan saya 2 masuk sini. Ini yang buat ini benar-benar dia tuh bisa dibilang kalau kita beli bahan besar gitu ya, untung dong, itu kan besar ya. Tapi kalau untuk kerja atau untuk beli enaknya yang pas-pas dikit aja lah, segini gini cukup lah, segini nih. Jadi simpel kayaknya. Nyabutnya juga nggak susah, karena kan tangan kita kecil, jadi dia berpikir sampai di mana ini besar banget. Ini setelah saya kecilin ya akhirnya, karena saya itu sukanya yang nge-press aja, presisi, maksudnya enak dipakai. Ini saya kecilin sekarang, melihat udah ngepas tuh ya. Barusan itu besar, sekarang udah kecil. Udah saya pakai tukang jahit ya langsung ya. Ya kita lihat ya, setelah saya kecilin lumayan, nyabutnya pun nggak susah. Ini kita kaki sekarang jadi susah masuknya tuh. Nah ini tadi ngetes pakai kaki ya, lobor banget ya, longgar. Sekarang udah enak tuh. Bagi teman-teman yang mau ngikutin gitu trik saya seperti ini, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Tetap berkreasi ya, kita belajar kurang besar, kalau kecilin besarin gitu nggak apa-apa, yang penting enak pakai. Kita lihat pegang cakep, nah itu bisa. Nah jadi sekarang bisa, saya kan kecil-kecil ya pegangannya, jadi sekarang bisa langsung kecil gitu. Ngambil ini kecil bisa, tadi mah nggak bisa karena ini kebesaran ini. Saya kecilin semuanya, jadi sampai ke sini semuanya kecil itu pas. Ini yang saya maksud. Salam.